Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Maulidia. Saya Fatih Nurida. Saya Hafizah Yamala Dewi Dari kelompok 1. Pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Fungsi teks laporan hasil observasi: yang pertama, sebagai bahan penelitian; yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya; yang ketiga, sebagai laporan hasil tugas dan kegiatan pengamatan; yang keempat, sebagai dokumentasi; dan yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka, atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu harus mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis lengkap dan menyeluruh, tidak memasukkan aspek menyimpang, mengandung prasangka atau keberpihakan. Dan terakhir, disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Bahasa dari teks LHO harus menggunakan bahasa ilmiah dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, tentukan tujuan observasi. Yang ketiga, melakukan proses observasi. Dan yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Saya ingin membacakan LHO tentang PPKM. PPKN adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada siaran pers di Istana Negara 2 Juli 2021. Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 9 Agustus 2001 di Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan data epidemiologi terbaru, keberadaan varian Delta COVID-19, dan pertimbangan politis. PPKM darurat membatasi aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Aktivitas masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali secara lebih ketat. Sebelum pemberlakuan PPKM darurat, sempat diberlakukan PPKM Mikro tahap 1 pada 9 hingga 22 Februari 2021. Namun hal itu kemudian diperpanjang dan kini justru diberlakukan PPKM darurat. Terdapat 4 level PPKM berdasarkan jumlah kasus dan waktunya. Berikut 4 tingkatan PPKM dari level 1 hingga 4. Level 1, jumlah Agustus COVID-19 kurang dari 20 per 100.000 penduduk. Ada 5 kasus dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, serta 1 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Level 2, ada 20-50 kasus positif COVID-19 per 100.000 penduduk. Selain itu, terdapat 5-10 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, serta ada 1-2 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Level 3, jumlah kasus positif COVID-19 ada 50-150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk. Juga terdapat 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk. Selain itu, sebanyak 2-5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Level 4, terdapat lebih dari 150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk. Untuk jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 ada lebih dari 30 kasus, serta ada lebih dari 5 kasus meninggal dunia per 100.000 penduduk. Presiden Joko Widodo telah menyimpulkan penjelasan resmi terkait pengembangan terkini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Selasa 20/7 kemarin. Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKN adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan COVID-19 serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 agar tidak over capacity. Sekian dari kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.